salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Insya Allah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. وقال صلى الله عليه وسلم من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطو. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم.
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mukarramun para jamaah, wabil khusus jamaah Majelis Ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak ibunya yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke majlis Rasulullah dengan tujuan untuk menuntut ilmu dan mengingat Allah. Kita ketahui bahwa zaman ini zaman yang sudah akhir zaman, di mana ketika kita alfa lupa jauh daripada majlis ta'lim, maka kita otomatis akan jauh daripada alimil ulama. Siapa orang yang jauh daripada alimil ulama, maka jangan salahkan Allah jika nasibnya seperti Nabi Fir'aun. Maka jangan jauh-jauh dengan ulama. Ayo kita datangi majlis-majlis taklim yang ada isi majlis-majlis taklim, karena majlis taklim itu adalah tempat dan gudangnya ilmu, dan majlis taklim itu adalah surga-surganya Allah. Kita ketahui bahwa duduknya di majlis taklim 1 jam saja baik siang maupun malam, maka kita akan mendapatkan pahala seperti kita membebaskan 1000 budak sahaya, atau kita dapat memberi makan 1000 orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu dhalama wa la taqtubu harfan khairul laka min 'itqi alfi raqabati." Julusuka sa'atan, duduknya kamu di majlis ta'lim 1 jam saja baik siang maupun malam, dengan tidak memegang pena dan tidak menulis barang satu huruf pun, kata Rasul, maka kita akan mendapatkan pahala seperti membebaskan budak sahaya 1000 orang. Atau ditamsilkan kita seolah-olah memberi makan 1000 orang. Jangankan kita memberi makan 1000 orang, ngurusin anak 3, 5, 6 aja kita udah berat. Maka dengan kita duduk di majlis taklim baik siang maupun malam 1 jam saja, kita sudah mendapatkan pahala seperti membebaskan 1000 budak sahaya, atau kita memberi makan 1000 orang. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mau duduk di majlis-majlis taklim. Bukan hanya di majlis taklim Rasulullah. Majlis taklim Rasulullah hanya kegiatannya setiap malam Selasa dan malam Jumat. Jadi banyak majlis yang kegiatannya diantaranya malam Minggu, malam Senin, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat. Masih banyak majlis-majlis taklim yang lain. Ayo kita datangi, kita kunjungi dan duduklah di dalam majlis itu 1 jam saja, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah, seakan-akan kita membebaskan 1000 budak sahaya. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, nikmat rezeki yang berlimpah ruah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga patutlah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu. Barang siapa yang banyak dan pandai bersyukur kepada Allah, maka niscaya nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu. Dan barang siapa yang kufur nikmat kepada Allah, maka niscaya ia akan mendapatkan siksa atau azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, guru kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Akhina Al-Kiram Al-Ustadz Hamzah telah hadir. InsyaAllah kita sama-sama untuk mengkaji kitab Lubabul Habis. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram.
خصوصا إلى حضرة الشيخ الفاضل العالم الفاضل الشيخ محمد الأمامي بن عمر الجابي، وخصوصا إلى حضرة الشيخ العالم علامة الفاضل الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا هدية الله صحيح الإجازة شيخ الفاقر العالم المنظر الله شيخ بهبي أحمد حسين بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن شيخ محمد بن شيخ محمد هجرة الله الأسقف شيخ شريف هداية الله بن رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam bab yang kedua, yaitu bab yang kedua, al-bab tsani fi fadilati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita duduk di majlis ta'lim untuk bersama-sama bermutola'ah, untuk menuntut ilmu walaupun sedikit. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, barang siapa yang akan memulai ta'lim, menuntut ilmu, beristi'adahlah, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk, dan mohon perlindunganlah kepada Allah agar senantiasa kita dijauhkan daripada ilmu yang tidak manfaat. Maka mari kita sama-sama beristi'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa a'udzu billahi min ilmi la yanfa'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minggu yang lalu sudah kita baca bahwa Ki-Fakihani berkata, qalal Fakihani, telah berkata Ki-Fakihani, inna mulazamata dzikriha, sesungguhnya barang siapa yang melazimkan, membiasakan zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, inna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzili, ketika kita memasuki rumah, gedung, sekolah, apartemen, tempat usaha kita, kantor, bahkan pasar sekalipun, maka ucapkan salam, lalu kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa orang yang masuk rumah mengucapkan salam, baik ada penghuninya atau tidak, lalu setelah salam kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tungfil faqra, maka akan dikikis habis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kefakirannya,
kemiskinannya, bil khusus tentang dunia. Nah, kalau sudah dikikis dunia dari kefakiran, maka dikikis pula hati kita yang rusak, yang jelek, yang hasad, yang hasud. Dengan banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ala bizikrillah tatmainnul qulub, hati kita akan menjadi tenang. Maka pulang ngaji setelah salam majlis kita berangkat pulang. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Setibanya di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan dikikis habis kefakiran kita, kebodohan kita yang selama ini belajar gak paham karena belajarnya sudah tua, ya kan, sudah dewasa, ibarat mengukir di atas air. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas, belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Belajar setelah dewasa, menjelang tua kita masih tetap terus belajar. Masuk dari majelis, pulang ke rumah, masuk ke dalam rumah, assalamualaikum, ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dikikis habis kebodohannya. Maka belajar kita insya Allah akan menghasilkan pemahaman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan putus asa, jangan ambil kalimat belajar setelah dewasa seakan-akan seolah-olah kita mengukir di atas air. Kalau kita mengingat itu, maka kita akan malas. Wah, udah tua, belajar ntar gua nggak bisa. Kenapa? Karena ibarat mengukir di atas air. Sementara orang belajar itu tidak dituntut untuk pandainya, tidak dituntut untuk pinternya, tapi belajar adalah sebuah kewajiban, yaitu untuk melaksanakan perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepadaku. Maka ibadahlah ketika kita kecil, menjelang dewasa, remaja, kemudian berumah tangga, kemudian beranak cucu, bercicit, kemudian kita masih belajar terus, belajar. Insya Allah yang kita pelajari akan membawa manfaat fid dini wa dunya wal akhir. Terutama kalimat la ilaha illallah ini orang yang galau pun bisa menjadi tenang. Kita lanjutkan yang lalu, bahwa afdalu wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah. Kata Nabi dalam sabdanya bahwa seutama-utamanya zikir mengingat Allah adalah kalimat la ilaha illallah, ay ma'a Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita mengucapkan zikir la ilaha illallah harus disertai dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala wa afdalud du'a alhamdulillah, dan seutama-utamanya doa adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Kenapa doanya alhamdulillah? Karena alhamdulillah itu bermakna segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Di mana ketika kita bersyukur kepada Allah, mendapatkan rizki kecil maupun besar, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan tambah kenikmatannya, rizkinya. Karena dengan mengucapkan alhamdulillah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah mendapat rizki, kata Rasul, itu sudah berarti kita sudah meminta tambahan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa wong kang akeh syukure maring Gusti Allah, maka Allah bakal nambah-nambahno rezekine nikmate. Sapa wong kang ingkar saka nikmat Allah, maka siksa Allah sangatlah pedih. Kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا إله إلا الله كلامي وأنا هو من قالها دخل حسني ومن دخل حسني آمن من عقابي. Jadi telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fil hadis qudsi, yaitu di dalam hadis qudsi, la ilaha illallah kalami, bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu kata Allah firmanku, ucapanku. Bahwa kalimat la ilaha illallah adalah firman Allah, wa ana huwa, dan aku. Mangqalaha, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, ia bakal masuk ke dalam perlindunganku. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk dalam gedungku, dalam bentengku, dalam perlindunganku, dalam penjagaanku, kata Allah. Wa man dakhala hisni amina min iqabi, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, ke dalam perlindunganku, ke dalam gedungku, dakhala hisni amina min iqabi, maka ia bakal aman daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena berkat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah firman Allah. Sehingga barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kata Allah, ia akan masuk dalam bentengku, dalam perlindunganku, dalam gedungku, dalam peliharaanku. Maka barang siapa yang masuk dalam bentengku, maka ia akan aman daripada siksaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, adu zakata abdanikum biqaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adu, tunaikan, bayar olehmu. Kalau kita ingin mendapatkan kifarat badan kita dari Allah, kifarat itu adalah sebuah tebusan dosa yang kita selama ini kita jalankan, sebuah kemaksiatan, baik maksiat kecil maupun maksiat besar. Adu zakat abdanikum, tunaikanlah zakat badanmu. Zakat badanmu. Nah, lain halnya kalau zakat uang itu ya dengan uang. Ya, zakat mal. Zakat mal itu kita bayar dengan uang. 1 juta zakatnya 25.000. Nah, kalau ini kata Nabi, adu zakat abdanikum, tunaikanlah zakatmu, zakat badanmu, biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tunaikan zakat. Berzakatlah kita untuk menzakati badan kita dengan kalimat ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? Naik ke atas. Man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marra jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamar lailatul qadr. Dibaca tuh setiap hari 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selain daripada wajah kita di yaumil akhir nanti cemerlang bercahaya seperti malam bulan purnama, maka kalimat la ilaha illallah itu akan menjadi zakat badan kita, menjadi kifarat badan kita. Oh, menjadi kifarat, menjadi penolak bala bagi badan kita, bagi diri kita. Adu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tunaikanlah zakat badanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa akhraja Ibnu Asakir an Abi Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikeluarkan dari Abi Asakir dari Abi Abbas, Ibnu Abbas qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna qawla la ilaha illallah tadfa'u an qailaha. Jadi sesungguhnya qaula mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadfa'u, yaitu menjadi penolak bala. An qailaha, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tis'ata wa tis'ina, sebanyak 99 baban minal bala, dapat menolak bala sebanyak 99 bala. Jadi siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dijadikan sebagai zakat dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu akan menjadi tolak bala sebanyak 99 bala. Adnaha alhamu, paling kecil, bala paling kecil yaitu bingung. Bingung, bete. Kalau di rumah, kita di rumah, laki kagak ada, cucu kagak ada, anak kagak ada, semua kita bete. Itu kudunya kita banyak zikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan ini sampai berani ucapin bete sama lakinya. Apa di mana kok nggak pulang-pulang, bete nih, jalan-jalan yuk kemana? Ke Pik. Jalan-jalannya ke kemana? Ke Pasir Putih. Berani ngomong sama lakinya bilang bete. Astagfirullahaladzim. Kalau bete banyak dikir, karena dikir banyak membawa manfaat, jadi kifarat, jadi tenang pikiran kita, menghilangkan kefakiran, juga menghapus 4.000 dosa besar. Dosa besar itu zina, dosa besar. Itu dosa besar. Ya kan? Fitnah itu dosa besar. Kalau bete banyak dikir zahir, dikir batin. Ini bete. Larinya ke Tanjung nyampe Tanjung Pasir lupa Allah, mau jajan duitnya kurang. Di Pasir Putih gorengan satunya 5.000, di sini 5.000 dapat 10. Ngirit aus dia minum, pas minum air satunya 10.000, lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Siapa tuh? Ada dah. Malah tambah bete. Ada. Malah tambah bete. Tahu begini mau gue mendingan di rumah dikir. Gua duit pas-pasan, lagi gua gak punya duit, gua gak punya duit juga. Nyampe sini gorengan atuh goceng. Minuman ceban. Duit cuma 25 ribunya. Nah, buat bensin ceban tinggal 15.000. Beli gorengan sama air bundas habis. Jadi banyak dikir tuh. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadfa'u an qailaha,
yaitu menjadi tolak bala tis'ata wa tis'ina 99 bab pintu 99 bala ya. 99 dari bala paling kecil bingung ya, kita bingung aja banyak lagi bingung tuh Astagfirullahaladzim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita ingat bahwa Allah itu maha segalanya. Bisa ngilangin stres kalau kita nggak punya duit. Dikir aja banyakin. Lagi dikir la ilaha illallah Ustaz Marjan. Lagi dikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi enak-enak dikir bobruk aja. Iya Pak, beras datang di depan. Padahal yang lempar siapa mertuanya habis panen. Mertuanya gak kelihatan pas melek. Alhamdulillah tuh ya Allah gak bisa ngasih beras katanya. Padahal yang ngasih siapa? Mertuanya. Banyak dikirnya merem begitu. Khusyuk banget sampai 1000 dikir la ilaha illallah. Belum beras sekarung. Pas melek ada beras gak kelihatan mertuanya. Kata dia tuh Allah mau bisa ngasih beras katanya. Jadi banyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling kecil balanya itu bingung ya. 99 bala itu paling kecil bingung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah kharaja min fihi ta'ir. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kharaja min fihi ta'irun. Keluar. Apa yang keluar? Yang keluar dari mulut kita itu ta'irun, burung. Lagi bilang la ilaha illallah. Keluar burung. Tapi nggak kelihatan. Kalau keluar burung kelihatan disangi sulap-sulap. Nggak kelihatan burungnya. Ta'irun. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluar dari mulutnya seekor burung. Ahdaru lahu janahana abyadan. Keluar dari burung itu yang berwarna apa? Hijau. Yang mempunyai sayap, kanan kirinya putih sayap. Keluar dari mulut kita. Warnanya hijau, sayapnya putih. Bab apa? Bab seperti yakut, mengkilap seperti permata, intan permata seperti yakut. Lalu kemudian naik burung itu kemana? Ilas sama, naik ke atas langit. Fayusma'u lahu dzalika, fayusma'u lahu dawiyun tahtal arsy. Maka terdengarlah itu. Ya kan? Terdengar. Di mana? Di bawah terdengar dari bawah aras itu seperti apa? Kadawiyun nahli, seperti gemuruhnya seperti apa? Seperti an-nahl. An-nahl itu lebah, tawon, gitu. Suaranya seperti itu. Kenapa? Karena burung itu yang mempunyai sayap yang putih, yang cemerlang, ya, seperti yakut intan permata, sehingga terdengar suaranya itu menggaung seperti suara tawon yang banyak. Fayuqalu lahu, maka penduduk aras itu berkata, uskun, burung diam berisik, burung diam berisik, suaramu sangat bising kalau kata orang kita, diam. Fayaqulu, maka kemudian burung itu berkata, la, tidak, nggak mau diam tuh burung, suruh berhenti sama penduduk aras. Kata penduduk aras, woi burung berisik, berhenti menggaungnya, suaranya bising, ngomong berisik, uskun, diam, udah jangan bersuara terus, maksudnya seperti itu.
Fayaqul, kemudian burung berucap berkata, la, tidak, hatta tagfiru li sahibi, tidak, aku tidak akan diam, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi itu burung yang suaranya seperti lebah nggak mau suruh diam oleh penduduk Ars selama Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Fayughfaru liqailaha, maka Allah mengampuni dosa-dosa liqailaha, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hingga Allah jadikan setiap mulut itu sab'una lisana tastaghfiru li sahibihi ila yaumil qiyamah. Allah jadikan mulut itu menjadi 70 mulut. 70 mulut itu untuk apa? Untuk memohonkan ampun li sahibihi, bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Luar biasa itu kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdi yaqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi ana Allahu la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, ai min dhanbin saghair. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdi, tak seorang hamba pun yaqul, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa, kecuali qala Allah ta'ala, telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, sadaqa abdi, benar wahai hambaku, ana Allahu, aku adalah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, ana ushiduku, kecuali Allah, la ilaha illa ana, kecuali aku, ushidukum, memerintahkan kepada para malaikat untuk menyaksikan para malaikat. Menyaksikan siapa? Menyaksikan bagi hamba-hambaku yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk disaksikan oleh malaikat bahwasanya qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sungguh, ada kalimat sungguh, berarti tidak ada kata insyaallah. Sungguh, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi, sungguh akan aku ampuni mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, daripada dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Dosa yang akan datang diampuni sama Allah, tentunya aimin saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan ay min ar-riya mathalan mukhlisan dakhalal jannah. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, ikhlasnya. Dan ikhlas dari mana? Ay minar riya, yaitu daripada riya, daripada sombong, daripada kikir, ya, ingin di alam, ya. Oh, bahwa aku adalah orang ahli torekoh ini enggak bagus, yang bagus torekoh ini, padahal kalimatnya sama, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kebenaran baru belajar zikir.
Masya Allah, berzikirnya beli tasbih yang panjangnya 1,5 meter. Udah zikirnya sombong, riak. Dari bawah palanya ditundukkan, diangkat ke atas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muter kepala. Tapi zikirnya tidak mengingat Allah. Ia terfokus dengan putaran kepalanya dari bawah ke atas, ke kanan, lalu ke kiri. Sementara ia lupa, ghafil kepada Allah. Al-kalimatut thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu harus diucapkan tasdiqu bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Jadi diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati bahwa bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bukan dari pala naik ke atas, ke kanan dan ke kiri, bukan itu dalam zikir. Bukan begitu. Yang terpenting zikir ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tasdikkan dalam hati kita bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Maka yang terjadi kalau kita zikir terfokus kepada gerakan, Torekoh itu adalah sebuah metode. Ada yang metodenya seperti itu, dari bawah pusar tarik ke atas, ke belakang. La artinya tidak ada illallah kecuali Allah yang wajib disembah, kecuali Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Itu maksudnya. Tapi dalam zikir bukan gerakannya. Yang terpenting zikir itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ditasdikkan dalam hati hingga hati kita menjadi tenang. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Itu namanya zikir, adalah thariqah qadiriyah wan naqsabandiyah. Yang belum nanti kita sama-sama ke sana. Kalau Abi itu yang mengijazahkan, yang mentalkin langsung mursyid yang sekarang ini, yaitu Abah Aus Saiful Maslul. Yang dari mana? Dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jadi barang siapa yang ingin bertorekoh, ya kalau yang udah 40 tahun tuh udah kita bertorekoh. Tapi bukan berarti orang bertorekoh itu nggak boleh usaha, nggak boleh kerja. Ya. Kalau usaha kerja wajib, buat apa? Buat ibadah. Ya. Jadi nilai daripada kerjaan kita, usaha kita itu nilainya ibadah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang mau meraih keridhaan Allah hingga menjadi hamba Allah, dan dimasukkan kita bersama-sama ke surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ikhlas karena Allah. Ikhlas artinya tidak dibarengi dengan kemaksiatan, ya. Kalau kita zikir ikhlas, itu artinya kita tidak dibarengi dengan maksiatan. Ikhlasnya mukhlisan dakhalal jannah, hingga kita masuk ke surganya Allah Subhanahu. Bersama siapa? Ai ma'as-sabiqin, bersama orang-orang yang terdahulu, para anbiya, para aulia yang ahli-ahli zikir at-tariqah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali kutub. Kita akan bersama mereka asal kita zikirnya khalisan mukhlisan. Jangan sombong zikirnya, jangan sombong. Satu lagi, harus zikir. Ya. Jadi mangqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlisan, barang siapa yang zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khalisan mukhlisan dakhalal jannah, masuk kita ke surganya Allah. Karena kalimat la ilaha illallah itu kunci surga.
Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kata Rasul, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan, ikhlasnya, dakhalal jannah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Qila, dan dikatakan ya Rasulullah, ada yang bertanya, wa ma ikhlasuha? Ya Rasul, apa sih yang dimaksud dengan ikhlas ketika zikir mengingat kalimat la ilaha illallah? Qala, Allah jawab, Rasul jawab, anna tahjizahu anil muharram. Orang yang zikirnya ikhlas itu orang yang tidak dibarengi dengan yang haram-haram. Kalau kita sudah ahli thariqah, ya, yang diharamkan paling terbesar itu hasad hatinya, sum'ah, sombong, riak dan lain sebagainya. Maunya dengki aja sama orang, nyinggung orang terus dengan berbagai macam cara, dengan ucapan, dengan perilaku, dengan dalil, dengan dan macam-macam. Tujuannya baik, ya. Dasarnya baik tapi tujuannya jelek. Nah, ini gak masuk dalam thariqah. Ya. Maka di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khalisan mukhlisan, ketika ditanya oleh para sahabat, apa sih ya Rasul yang dimaksud dengan ikhlas ketika mengucapkan la ilaha illallah? Kata Rasul, wis ojo dibarengi karo sing haram, jangan dibarengin dengan yang keharaman, ya. Barang siapa yang zikir masih dibarengi dengan yang haram, berarti belum ikhlas zikirnya. Maka harus khalisan mukhlisan, seikhlas-ikhlasnya kita jaga untuk tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya nanti kita lanjutkan pada malam Jumat, yaitu malam Jumat tinggal beberapa hari, Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari lagi kita akan lanjutkan ke bab yang selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awalu kalami la ilaha illallah wa akhirihi kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in asha alfa sanatin la yas'alullah an dhanbin wahidin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.